Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kita masuk ke fasal baru yang sebagiannya sudah kita cicil kemarin. Kita sudah masuk ke babul ghusli, dan ghusli ini kan termasuk maqasidut tahrah yang kedua, yaitu salah satu yaitu wasilah untuk mensucikan seseorang dari hadas besar. Nah, sekarang masuk ke pembahasan faslun fi bayani arkanil ghusli, fasal tentang penjelasan rukun-rukun ghusl alias mandi besar. Furudu jam'u fardin, ay arkan. Furud jamak daripada kata fardu. Fardu secara bahasa artinya al-qat'u. Secara istilah al-fardu ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman, yang diminta dikerjakan oleh syariat dengan ada suatu keharusan, artinya tidak boleh ditinggalkan. Ini namanya fardu. Cuma fardu di sini yang dimaksud adalah rukun. Nah, nanti rukun dan syarat itu keberadaannya sama-sama harus ada. Yang membedakan nanti kalau rukun itu bagian dari mahiyatul ibadah, artinya bagian dari hakikat ibadah tersebut. Adapun kalau syarat, meskipun keberadaannya itu harus, tapi itu di luar prosesi, di luar hakikat. Misalnya kalau sholat itu ya rukunnya itu membaca Al-Fatihah. Nah, itu bagian dari prosesi sholat, hakikat sholat. Sedangkan kalau syarat seperti bersuci, taharah, bersuci dari hadas itu harus. Cuma dia bukan bagian daripada sholat. Itu nanti untuk membedakan antara rukun dan syarat. Furudul ghusli. Furudul ghusli junuban au haidan au nifasan. Baik oleh sebab junub ataupun haid ataupun nifas. Artinya ya orang junub atau perempuan suci dari haid atau suci dari nifas, kalau ingin melakukan ghusl, maka ya ini yang harus ada. Isnani, ada dua. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Niyatul ghusli, yaitu niat untuk ghusl. Niyatul ghusli. Waqad sabaqa ma'naha wa waqtuha, dan sudah dibahas mengenai pengertian niat dan waktu niat. Pembahasan kemarin mengenai niat itu kan niat ada 7 pembahasan: hakikatun, hukmun mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Itu keseluruhannya sebenarnya sudah kita bahas di pembahasan wudhu kemarin. Nah, maka tidak perlu diulang di sini. Ya. Wa waktu sabaqa maknaha wa waktu hahuna, adapun waktu niat di sini adalah inda ghusli awwali juz'in min badanihi, ketika membasuh bagian pertama dari anggota badannya. Yang kemarin sudah diberitahukan bahwa a'dha'ul muqtasil ka'udwin wahid, anggota badan orang yang mandi besar itu dianggap satu anggota badan. Wayan wil junubu raf'al janabati, dan orang yang junub ketika mandi besar niatnya ya nawaitu raf'al janabati. Raf'al janabati maksudnya raf'al man'il mutarattab 'alal janabah, menghilangkan larangan yang diakibatkan oleh janabah. Kalau janabah tidak bisa dihilangkan karena itu sesuatu yang telah terjadi, sehingga harus ditakdirkan di sini. Harus disisipkan makna di sini. Maksudnya mengangkat janabah itu maksudnya apa? Mengangkat atau menghilangkan larangan yang diakibatkan oleh junubnya seseorang. Wal haidu raf'al haidi. Sedangkan haid niatnya ya raf'al haid, raf'al haidi, menghilangkan haid. Ini kan tidak bisa, haid sudah terjadi. Sesuatu yang waqa'a, yang sudah terjadi, tidak bisa diangkat lagi. Yang dimaksudkan adalah mengangkat pantangan yang diakibatkan oleh haid. Wan nufasa raf'an nifas,
Dan sedangkan nufasa yaitu perempuan yang nifas niatnya adalah mengangkat larangan atau menghilangkan larangan yang diakibatkan oleh nifas. Wa yakfi likulli minha niyatu adai al-ghusli. Cukup bagi orang yang junub atau perempuan yang haid atau perempuan yang nifas sekedar meniatkan niyatu ada il-ghusli, niat untuk menjalankan mandi besar, atau niyatu fardil ghusli, atau meniatkan kefarduan ghusl, awil ghusl wajib, meniatkan mandi yang wajib, raf al-hadath atau yanwi raf al-hadatsil akbar, meniatkan mengangkat hadatsil akbar, au taharatun anil hadathi, atau cukup sekedar meniatkan bersuci dari hadas, awit taharah al-wajibah, atau bersuci yang hukumnya wajib. Yang di sini tidak disebutkan adalah al-ghuslu saja. Itu yang kemarin sudah diberitahukan kalau orang yang entah yang junub, entah yang haid, entah yang nifas tadi, niatnya nawaitul ghusla saja tidak sah. Yang alasannya kemarin sudah kita beritahukan, bi annal ghusla qad yakunu ibadatan wa qad yakunu adatan. Karena mandi ini ya ada yang wajib, ada yang itu ya rutinitas keseharian biasa, maka butuh dijelaskan, harus ditakyin. Kalau tidak maka tidak cukup. Wathani yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh anggota badan. Zahiran, yang nampak. Basyaran wa sya'ran, baik itu ya anggota badan luar ataupun rambut. Wa minal basyarati al-anfu wal unmulatu al-muttakhadhani min nahwi dhahabin fayajibu ta'mimuhuma bil ma'. Termasuk yang nampak di sini adalah yang dianggap sebagai anggota badan yang nampak di sini adalah al-anfu wal unmulah, hidung ataupun ini ruas-ruas jari unmulah. Ini kan usbu ya, tapi kalau masing-masing ruas itu namanya unmulah, jamaknya anamil. Nah itu al-muttakhadhani min nahwi dhahabin, yang dibuat dari emas. Kalau ceritanya sahabat yang terpotong hidungnya lalu dikasih perak malah justru membusuk, akhirnya dikasih emas, atau yang akhirnya ulama mengatakan itu termasuk juga unmulah atau gigi. Kalau yang terpotong atau gigi yang tanggal boleh diganti dengan emas. Lah ini kalau ada jari misalnya terpotong lalu diganti dengan jari emas, atau hidungnya terpotong diganti dengan hidung emas, maka itu dianggap sebagai anggota badan yang nampak yang harus terkena apa? Air. Yang harus terkena air. Badalan amma tahtahuma, itu sebagai pengganti dari ya bawahnya, bawah lapisan emas itu yang tertutupi. Wala yajibu ghuslu dakhilil aini bal yukrahu dzalik. Tidak diwajibkan membasuh ya bagian dalam mata, karena itu bukan termasuk dari basyarah. Bal yukrahu dzalik, bahkan dimakruhkan, karena itu yadur kan, la darara wala dirara. Kama fil wudu'i, sebagaimana di wudu. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahta al-kulfati. Kalau orangnya belum khitan, maka air harus sampai di bawah lapisan kulit yang menutupi hasyafah, menutupi kepala zakar. Itu namanya kulfah. Orangnya namanya apa kemarin? Aklaf. Ya itu. Karena lapisan kulit itu kan dia mustahakul izalah. Ya, sebenarnya layak untuk dihilangkan. Artinya keberadaan dia sebenarnya wujuduha ka'adamiha. Dia ada tidak itu sebenarnya sama saja. Sehingga yang dijadikan patokan dianggap sebagai dohir jasad justru yang tertutupi oleh lapisan kulit tersebut. Wa in lam yumkin isalul ma illa bil izalah wajibatil izalah. Kalau tidak mungkin air sampai ke bawahnya kecuali dengan dipotong, disunat, wajibatil izalah. Ya. Khitan itu sendiri sebenarnya kan memang hukumnya apa? Wajib. Ya. In kana hayyan, kalau masih hidup. Wa in ta'adzarat, kalau tidak mungkin. Wa in ta'adzarat shalla kafaqidi tahuraini. Kalau tidak mungkin untuk dihilangkan dan tidak mungkin juga air sampai ke dalam lapisan dalam, shalla kafaqidi tahuraini. Maka kalau dia sholat ya
Sholatnya seperti orang yang tidak mendapatkan air lagi tidak mendapatkan debu. Tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu. Nah, kalau sholatu faqidu tahurin kan nanti konsekuensinya harus diqadha. Konsekuensinya harus diqadha. Ya. Wa ammal maitu, adapun kalau sudah mati, fa illam yumkin ghuslu ma tahtaha illa bil izalati fala yajuz izalatuha. Adapun kalau orangnya meninggal, belum muslim meninggal, belum khitan, dan air tidak bisa sampai ke lapisan bawah kulit, kecuali kalau dipotong karena mungkin merekat misalnya. Ini fala yajuz izalatuha. Berbeda sama orang yang masih hidup kan wajabat izalatuha. Kalau ini sudah mati, tidak boleh dipotong. Li'annahu yu'tabaru izdira'an bil mayit. Karena itu ya dianggap melecehkan si mayit. Ya, kan al-mu'min itu kan haram. Hormatuhu sawa. Sawa'un kana hayyan au mayitan. Mau hidup mau mati kan kehormatannya itu sama. Tidak boleh dilanggar. Nah, memotong kulit yang menutupi kemaluan bagi orang yang meninggal itu dianggap sebagai sebuah izdira', peremehan atau pelecehan. Maka sudah dibiarkan begitu saja. Lah kalau dibiarkan begitu saja kan nanti kaitannya dengan disolatkan apa tidak disolatkan. Disolatkan apa tidak disolatkan. Disolatkan karena ada yang seharusnya terkena air kan nyatanya belum terkena air. Dipaksa juga tidak boleh. Nah yang seperti ini gimana? Fala yajuzu izalatuha bal yudfanu bila sholatin inda Romli. Kan tetapi ya nanti dikuburkan tanpa disolatkan menurut Romli. Wa yuyammamu wa yusalla alaihi inda Syekh Ibn Hajar lid darurah. Tapi ya ditayamumkan dan disolatkan menurut Ibnu Hajar lid darurah ya, karena memang kondisinya kan mendesak. Di Langka juga tidak bisa, air pun juga tidak sampai. Maka ya solusi tengahnya kata Ibnu Hajar ya sudah ditayamumkan dan nanti tetap disolatkan. Wa huwa alladhi yanbaghi i'timaduhu, dan itu yang sekarang harusnya diambil dan dijadikan sebagai patokan. Kama fil Baijuri, sebagaimana disebutkan oleh Baijuri. Ya paling tidak itu kan untuk apa istilahnya ya? Melegakan hati orang yang ditinggal gitu. Bayangkan kan punya kerabat itu dikuburkan tanpa disolatkan, yang seperti itu kan ya itu menyakitkan. Nah, itu menyakitkan. Maka untuk satran lil mayyiti, maka ya kata Baijuri, mending ini kalau sekarang ya mau tidak mau kita harus mengambil pendapatnya Ibnu Hajar seperti itu. Oke, ini. Fasal fi bayani syurutil wudu. Fasal penjelasan tentang syarat-syarat wudu. Sebenarnya ini syurutut taharah secara umum, bukan hanya wudu saja ya. Syurutut taharah. Ya. Wa syartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu fi'li syai'in wa laysa juz'an minhu. Syarat itu adalah sesuatu yang keabsahan suatu perbuatan itu tergantung darinya, tapi itu bahkan bagian dari prosesi perbuatan tersebut. Yang tadi sudah dicontohkan, bersuci syarat daripada keabsahan sholat. Artinya apa? Keabsahan sholat tidak terwujudkan kecuali dengan bersuci. Tapi bersuci bukan bagian dari sholat. Itu di luar hakikat sholat. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Al-awwalu al-islam. Yang pertama adalah Islam. Fala yasih min kafirin li'annahu ibadatun tahtaju ila niyah wal kafir laisa min ahliha. Islam tidak sah kalau orang kafir itu bersuci. Kenapa? Li'annahu ibadatun tahtaju ila niyah. Karena bersuci ini adalah ibadah yang membutuhkan niat. Karena dia kan fi'lun minal af'al. Sedangkan Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat, yang membutuhkan niat. Wal kafir laisa min ahliha, sedangkan orang kafir itu bukan orang yang tipenya sah untuk berniat. Nah, ini sudah kita singgung sebelumnya, dikecualikan dalam kasus ketika seorang perempuan kitabiah selesai dari haidnya, sebelum didekati sama suaminya kan harus bersuci terlebih dahulu. Mandi besar terlebih dahulu. Lah ini dia orang kafir tapi niatnya apa? Sah. Ya. Ya tsani tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Fala yasih wudu'u ghairi mumayyiz.
katifli sogirin, seperti anak kecil. Wa kadza majnun, demikian juga majnun. Demikian juga majnun, kecuali tadi kalau orang punya istri yang majnunah. Dia suci dari haid, mau ndak mau kan sebelum digauli harus suci dulu, harus mandi dulu. Yang seperti ini juga apa istilahnya? Orang gila yang mana taharahnya apa? Sah. Meskipun sebenarnya syaratnya harus dia berakal atau mumayyiz, punya tamyiz. Ya, punya tamyiz. Ya. Wa haddu tamyiz, definisi daripada tamyiz huwa ayasira bihaitsu ya'kulu bi nafsihi wa yastanji bi nafsihi. Ya'kulu bi nafsihi, yashrabu bi nafsihi wa yastanji wahdahu. Oh ya, sejak awal sing ini ya, harusnya serasi. Bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Ya, meskipun ya secara arti ya sama. Lah, tamyiz itu kan banyak sekali terkait dengan hukum ini. Maka secara umum sih ya dia paling tidak sudah bisa membedakan apa yang bermaslahat bagi dia, apa yang bermadarat bagi dia. Nah, pendefinisian tamyiz itu kan nanti berbeda-beda. Ada yang mengatakan huwallazi yumayyizu baina at-tamrah wal jamrah, wallazi yumayyiz bainal qu' wal bu'. Ada yang mengatakan huwallazi yumayyiz baina shimalihi an yaminihi. Nah, yang paling masyhur adalah ayasira bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Sudah sampai pada satu kondisi dia bisa makan, minum dan cebok sendiri. Itu mumayyiz. Wasalis yang ketiga an-naqa ay al-khulu. Itu kurang woi al-khulu, al-khulu. Ya, artinya suci daripada haid dan nifas. Ya, haid dan nifas, karena ya perempuan yang haid dan perempuan yang nifas maka tidak sah bersucinya. Tidak sah bersucinya kecuali nanti kalau untuk manasik. Untuk manasik nanti. Wa rabi' khulusuhu amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Terbebas dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya kalau ada lapisan yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, seharusnya kulit terbasahi dengan air tapi terhalang dengan sesuatu tersebut, seperti lilin atau duhen yang jamid. Duhen jamid ini ya apa kalau sekarang mungkin vaselin yang bukan vaselin yang cair. Ya, vaselin yang kental itu mungkin ya. Itu. Wawasakh, ya, wawasakhin tahtal adfar, atau kotoran yang berada di bawah kuku. Ini kemarin sudah dibahas mengenai apa itu perbedaan pendapat yang diambil oleh Adru'i dan Imam Ghazali. Tapi yang mu'tamad ala kulli hal awsakh tahtal adfar ini wajib untuk dihilangkan. Wajib untuk dihilangkan. Kalau sampai air tidak bisa masuk ke dalam karena terhalang oleh kotoran tersebut, maka bersucinya belum dianggap cukup ataupun sah. Ya. Wa ramasun fil ain. Romas itu apa ya? Apa ini namanya? Hah? Belean lah ya. Artinya kalau orang Jawa bilangnya lodok. Ya, kotoran yang terkadang kan mengering memang di sini. Nah, terkadang mengering di sini. Gitu. Nah, termasuk itu yang harus dihilangkan. Wa yu'fa an-nahwi ya. Kisratid dumali wa insahulat izalatuha li anna juz'un minal badan. Kulit kering bekas bisulan itu kan terkadang ada lapisan keringnya. Nah, itu yang seperti itu tuh dimaafkan karena itu sudah dianggap sebagai ya bagian dari anggota badan. Ya. Wal khamis yang kelima ya ala yakuna 'alal udwi ma yughayyir. Jangan sampai di atas anggota yang wajib dibasuh sesuatu yang merubah. Nah, yughayyir ahada awsafil ma, merubah salah satu dari sifat air, baik itu warna, bau ataupun rasa. Kahabrin wa tib, seperti tinta, artinya kalau ada tinta yang tebal di atas anggota badan sehingga kalau dibasuh pakai air malah warna airnya menjadi menghitam, atau ada tip parfum sehingga kalau dikenakan air wanginya jadi pekat sehingga airnya berubah wanginya, maka yang seperti itu basuhan itu belum dianggap cukup. Basuhan itu belum dianggap cukup. Wasadisu, sedangkan yang keenam al-ilmu bi fardiyatihi, nih kayaknya. Al-ilmu bi fardiyatihi.
Ya, mengetahui, meyakini kefarduannya. Kefarduan wudu. Bi ayya'lama annahu fardun, dengan mengetahui bahwasanya wudu itu fardu. Wa huwa wal wajibu, sedangkan fardu dan wajib itu mayutsabu ala fi'lihi, yang diberi pahala kalau orang melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dihukum kalau meninggalkannya. Fala yasyahu minal jahili bi fardiyatihi. Orang yang meyakini wudu itu tidak wajib, atau dia tidak tahu ini wajib apa tidak wajib, maka yang seperti itu wudunya ataupun taharahnya juga dianggap tidak sah. Wasabi yang ke-8, ala ya'taqida fardhon muayyanan min furudihi, min furud dil wudu kama syirra'si sunnatan. Jangan meyakini salah satu rukunnya, rukun yang definitif yang muayyan dari rukun-rukunnya itu diyakini sebagai sebuah sunnah. Artinya kalau kita berwudu dengan berasumsikan bahwa mengusap kepala itu hukumnya sunnah, maka wudu kita belum sah. Artinya kan perlu dibedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ya. Amma idza lam yu'ayyin, tapi adapun kalau dia tidak menentukan, kayak lama sekedar dia sekedar dia punya pengetahuan yang umum saja. Oh, wudu itu ada bagian yang wajib, ada bagian yang sunnah, tanpa dia berspekulasi untuk menebak-nebak, oh ini yang fardu dan ini yang sunnah. Sekedar keyakinan global saja, ini wudu yang saya kerjakan ini yang pasti dalamnya ada yang rukun, ada yang sunnah. Sampai pada batas itu saja, maka itu sah. Ya, fala ba'sa. Wa in lam yumayyiz ahadahuma 'anil akhar, meskipun tidak bisa membedakan, nanti kalau ditanya, ini mana yang rukun, mana yang sunnah, dia tidak tahu. Itu tidak masalah. Yang penting tadi jangan sampai meyakini satu rukun tertentu sebagai sesuatu yang sunnah. Wa kadza in taqada naf'alahu kullaha furud, atau meyakini bahwa seluruh praktek yang ada di wudu itu semuanya wajib. Semuanya wajib. Nah, ini kan kalau meyakini semuanya wajib itu kan tidak terjatuh pada kesalahan meyakini yang seharusnya wajib sebagai sunnah. Berbeda halnya la in taqada kullaha sunan. Berbeda kalau meyakini semua prosesi wudu itu adalah sunnah. Ini tidak sah. Jadi yang sah kalau meyakini semuanya wajib, atau meyakini ada yang wajib, ada yang sunnah, secara pasrah gitu saja tanpa dia menebak-nebak mana yang fardu, mana yang sunnah, atau dia bisa membedakan ini yang fardu dan ini yang sunnah. Adapun kalau meyakini semuanya sunnah tidak sah, atau meyakini yang seharusnya fardu malah diyakini sebagai sunnah, juga hukumnya tidak sah. Wa hadza kullu fi haqqil 'ami. Ini keseluruhannya itu bagi orang awam. Bagi orang awam boleh kalau dia sekedar pakai kepasrahan umum tadi itu. Oh ya, saya wudu itu ya jenenge wudu, namanya wudu, pasti ada yang wajib, pasti ada yang sunnah. Prosesi wudu itu ada yang rukun, ada yang bukan. Itu kalau orang ami dia ma'dzur, tidak apa-apa. Amma ghairuhu, adapun selain ami yaitu alim. Cuma alim dalam bab ini tuh orang yang sudah pernah belajar fikih lah. Man istaghala zamanan fi dirasatil fiqh, itu namanya alim dalam bab ini. Kalau alim ini versinya Romli, ini tidak ma'dzur. Kalau orang sudah belajar fikih, maka wajib tahu mana yang rukun dan mana yang sunnah. Gitu. Ini versi Romli. Berarti penulis di sini mengikuti pendapatnya Romli. Fala budda min tamyizi faraidihi an sunanihi. Ini versi Romli. Kata Ibnu Hajar tidak ada bedanya. Mau alim, mau ami itu sama-sama boleh. Mau alim, mau ami sama-sama boleh. Itu versi Ibnu Hajar. Maka dikasih catatan nanti khilafan Ibnu Hajar. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Ya. Wathamin yang ke-8 al-ma'ut tahur, yaitu air yang suci lagi mensucikan. At-tahir al-mutahhir, at-tahir fi nafsi mutahhir li ghairihi, suci pada zatnya dan bisa mensucikan sesuatu yang lainnya. Walau dhannan, meskipun itu hanya praduga saja, artinya ya ini diduga kuat air ini suci dan mensucikan. Kalma'il mustabah alaihi washtahada, seperti air, ya kasusnya dalam kasus istihad yang kemarin sudah kita singgung sebagai wasailul wasail, sebagai wasailul wasail. Misalnya kita punya 2 ember di kamar mandi.
Baru setelah itu kok kita lihat ada anjing keluar dari kamar mandi dalam kondisi apa? Mulutnya basah. Kita pastikan anjing tersebut telah minum dari salah satu ember tersebut. Lalu kita masuk ke kamar mandi, ternyata kita dapati air yang di ember A ini airnya bergerak. Maka dugaan kuat kita, oh minumnya dari ember yang A ini. Nanti ember yang A airnya dibuang, maka bersuci dengan ember yang B. Yang B itu kan dia suci mensucikan, tapi bukan bil yakin, bukan dengan pasti 100%, tapi dengan dugaan kuat. Watase yang ke-9 adalah dukhulul waqti, ya, wal muwalatu lidaimil hadas. Dua syarat terakhir ini bagi orang yang tidak normal, bagi sahibud darurah. Artinya bagi orang yang hadasnya keluar terus, seperti orang yang salis, ya, beser, atau orang yang istihadah, perempuan yang istihadah, maka ditambahkan dua syarat lagi, yaitu dukhulul waqti, masuknya waktu, ya. Artinya kalau perempuan mustahadah atau salisul baul atau salisul madhi, ya, atau salisul rih, orang yang beser atau perempuan yang istihadah, kalau misalnya jam 11 sudah wudhu untuk persiapan sholat duhur, itu wudhunya belum sah. Kenapa? Karena ya belum masuki waktu sholat duhur, ya. Terus yang ke-10 juga syarat yang khusus bagi orang yang tidak normal tadi itu, sahibud darurah atau daimul hadas, itu al-mualatu lidaimil hadas, ya. Jadi mualah itu ya melakukan toharoh sekali tempo lah, tidak dijeda, tidak dipisah, ya, tidak dipisah, ya. Wahya alla yafsila bainal ghuslati wal ukhra, tidak memisahkan antara satu basuhan dengan basuhan yang lainnya. Artinya gini, yaitu sudah membasuh bagian yang setelahnya sebelum bagian yang sebelumnya kering. Artinya kan kalau wudhu kan urut. Semisal dia membasuh tangan tapi dalam kondisi muka sudah kering, ini dikatakan tidak mualah. Bagi orang yang normal, mualah ini hukumnya sunnah. Jadi sampean wudhu di sini separuh, separuhnya lagi di Gunung Madu, itu sah-sah saja bagi orang yang normal. Atau misalnya kita berwudhu di kerang, tiba-tiba airnya mati, kita tinggal nyari air, ternyata anggota badan yang terbasuhkan itu sudah kering, maka tidak apa-apa, kita sekedar lanjut. Kalau bagi orang yang normal tidak apa-apa, tapi bagi orang yang daimul hadas yang seperti itu tidak bisa. Dia harus mengulangi dari awal lagi, ya, dari awal lagi, ya. Jadi al-mualah di sini ya baina a'dha'i al-wudu atau bainal wudu wa baina shalah juga, bahkan antara wudu dan shalah juga. Ketika perempuan istihadah ini dia berwudu, maka setelahnya dia harus sholat atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang terkait dengan sholat. Beda halnya kalau setelah wudu justru malah apa? Nyuci pakaian, nyuci piring, nyapu, yang seperti itu, maka nanti syaratnya tidak terpenuhi, yaitu syaratul mualah, seperti itu, ya. Wa hadhihi syurutul madhkurah, syarat-syarat ini syurutu aidan lil ghusli, ini juga syarat yang berlaku untuk apa? Untuk mandi besar. Makanya tadi sudah saya katakan, ya ini secara tidak langsung adalah syurutu toharoh minal hadas, baik hadas asghar atau hadas akbar, seperti itu, ya. Yang selanjutnya mengenai nawaqidul wudu atau asbabul hadas, ya, nawaqidul wudu atau asbabul hadas. Hadas itu sendiri sebenarnya, ya, hakikat hadas itu sendiri itu mungkin perlu kita jelaskan. Hadas itu karena terkadang hadas itu didefinisikan sebagai al-asbab allati yantahi biha tuhru, sebab-sebab yang karenanya ya kondisi suci itu sudah habis masa berlakunya, itu namanya hadas, ya. Sebab-sebab yang mana karena ada sebab tersebut maka masa suci tidak berlaku lagi, al-asbab allati yantahi ilaiha tuhru. Atau yang kedua adalah al-man'u al-mutarattab ala dzalikal hadath, atau sesuatu yang pantangan, artinya pantangan yang diakibatkan oleh peristiwa itu sendiri. Itu juga bisa dikatakan hadas, ya. Raf'ul hadas, kalau raf'ul hadas itu ya mau nggak mau itu raf'ul man'i al-mutarattab alal hadas. Jadi bisa artinya ya sebabnya itu sendiri, bisa artinya ya pantangan yang diakibatkan oleh sebab-sebab
tersebut. Ya. Nah, fasal ini bisa dinamakan fasal nawaqidul wudu, bisa dinamakan fasal asbabul hadath. Asbabul hadath. Nah, kalau dikatakan asbabul hadath berarti ya hadath di sini artinya pantangan tadi itu. Pantangan-pantangan yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang nanti akan disebutkan di sini. Ya. Nawaqidul wudu'i, pembatal-pembatal wudu, mubtilatuhu, pembatal-pembatal wudu, arba'atu asya, ada 4. Ahaduha, yang pertama, asyai'ul kharij min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalur. Ya. Asyai'ul kharij sebenarnya hadasnya itu bukan syai'nya itu. Ini yang mungkin perlu dijelaskan. Hadasnya itu khuruju syai'. Karena hadas itu kejadiannya bukan bendanya. Beda sama najis ya. Kalau najis itu zat. Kalau hadas itu lebih kepada proses atau kejadian. Ya. Yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalur. Min kubulin o duburin. Min di sini bayaniyah. Yaitu kubul ataupun dubur. Ya, bayanun lil murad bisabilaini, penjelasan tentang yang dimaksud dengan dua jalur itu. Wal kubulu huwa makhraju al bauli, kubul itu adalah saluran air kencing. Bidzakari wal untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Wad duburu ma yataghawwatu minhu al insanu dzakaran untha, yaitu ya tempat mengeluarkan kotoran baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi pembatal yang pertama adalah khuruju asyai' min ahadi sabilaini min hayyin wadhihin. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Ini hanya berlaku bagi yang masih hidup. Kalau yang sudah mati misalnya keluar kotoran lagi, tidak bisa dikatakan dia berhadas. Cukup dibersihkan kotorannya saja, tidak perlu nanti diulangi wudunya lagi dan lain sebagainya. Wadhih di situ berbeda kalau dia khuntha muskil. Unta muskil itu intersek, yang kelaminnya ganda. Maka itu kalau keluar dari salah satu saja belum dikatakan batal apanya? Batal wudunya. Ya. Rihun, baik yang keluar itu adalah rih, wa huwa badalun minal kharij. Ya, yaitu badal dari kharij, berarti kan badal mufassal minal mujmal kan ini. Iya, nanti habis ini. Fatih pulang dulu sana. Rih yaitu angin, wa huwa badalun minal khariji, wal makna sawa'un kana dzalikal kharij rihan. Artinya maksudnya di sini adalah baik yang keluar itu berupa angin, ya, au ghairuhu, atau selain daripada angin. Kadami wal hasa, seperti darah ataupun kerikil, ya. Tahiran au najisan, baik yang keluar itu suci yang misalnya kerikil keluar dari misalnya keluar dari kubul, ya, atau biji-bijian keluar dari dubur misalnya, itu kan suci, statusnya mutanajis saja. Nanti kalau dicuci nanti dia apa? Dia suci, ya. Au najisan, atau yang keluar itu najis, seperti darah, seperti air kencing, kotoran, nanah dan sebagainya. Jafan oratban, keluarnya itu kering atau keluarnya itu apa? Basah. Mu'tadan au nadiran, baik yang lumrah keluar. Misalnya itu yang keluar dari dua jalur itu dikecualikan mani. Fa innahu la yanqudul wudu'a, sesungguhnya mani itu tidak membatalkan wudu. Li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minhu wa huwa al-ghuslu, karena mani ini sudah mewajib apapun itu, bukannya itu membatalkan wudu. Artinya orang yang mau sholat diwajibkan untuk wudu. Kenapa mani dikecualikan? Nah, Syafi'iyah nanti membuat sebuah kaidah bahwa ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Yang sudah mewajibkan satu dari dua hal yang paling besar. Artinya kalau kita bandingkan antara mandi besar sama wudu, itu kan lebih berat mandi besar. Dan itu sudah menjadi konsekuensi keluarnya mani. Karena sudah mengambil konsekuensi yang paling besar,
maka dia tidak mengambil konsekuensi yang paling ringan, yaitu wudhu hanya karena dia keluar sama-sama dari kedua jalur, yaitu dari kubul. Nah, seperti itu. Sama halnya kayak ginilah analoginya. Orang berzina. Zina itu kan asal hukumnya dia dicambuk. Berapa? 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu kan keumuman pezina laki-laki ataupun perempuan. Baru nanti kalau orang yang zaninya zani muhsan atau zaniyahnya sudah muhsanah, hukumannya kan dirajam. Pertanyaannya, sebelum dirajam dijilid dulu apa enggak? Tidak dijilid dulu. Loh, bukannya dia berzina sedangkan berzina harus dijilid? Enggak. Dia sudah mengambil konsekuensi hukum yang paling besar, yaitu karena kekhususan status dia sebagai muhsan. Maka tidak perlu diberikan konsekuensi yang paling ringan hanya karena dia statusnya juga pezina, seperti itu. Ya. Wathani zawalul akli. Zawalul akli itu sebenarnya istitarul akli, tertutupnya akal. Kalau akal kan tidak hilang ya, kecuali kalau gila ya. Tamyiz. Al-akal di sini ditafsirkan dengan tamyiz. Sawon kana bisa babi naumin au ghairihi, baik oleh sebab tidur ataupun selain tidur. Selain tidur seperti apa? Igma, pingsan, atau gila, atau mabuk, atau epilepsi ayan misalnya. Itu. Nah, dari tertutupnya akal ini dikecualikan satu kondisi. Illa nauma naimin qaidin, kecuali tidurnya seseorang yang duduk mumakinin mak'adahu, yang memapankan pantatnya, ai ilyataihi, ini tulisannya salah kayaknya, ai ilyataihi, yang memapankan kedua bokongnya di atas tanah, minal ardi, tanah di situ tidak mesti, mau di atas tanah, di atas lantai, di atas kursi. Nah, yang penting mapan artinya tidak ada rongga. Antara bokong dia, antara pantat dia dengan tempat duduknya itu tidak ada rongganya. Alla yakuna baina maq'adatihi wa maqarrihi tajafin. Yaitu definisi daripada tamkin, mapan itu seperti itu. Ya. Fa innahu la yanqudul wudu'a, itu tidak membatalkan wudu. Wa inna ma la yantaqidu ma'azawali tamyiz ma'ahu. Lah, semata-mata kok dianggap tidak membatalkan wudu padahal tamyiznya hilang. Tamyiznya hilang bersamaan dengan tidurnya itu, bintifa'i madhinnati khuruji syai' minhu. Karena ya dugaan atau kemungkinan keluarnya hadas itu tidak ada. Dengan dia mapan itu kan tertutup. Ya, sehingga dalam hadisnya kan al-ainan wika'u sah, faman nama falyatawaddo. Kedua mata itu adalah penutup daripada lubang dubur. Ya, daripada lubang dubur. Ya, faman nama, barang siapa yang tidur, ibaratnya pelepasnya sudah apa? Sudah hilang. Tapi kalau dalam kondisi mapan itu kan tidak ada, memang tidak ada rongga. Sehingga tidak ada kemungkinan kalau keluar apanya hadasnya. Walidzalika qalu, nah dari sini maka ulama mengatakan la yantaqidu wudu'ul anbiya binaumihim. Tidak batal kalau seorang nabi itu tidur, maka wudunya tidak batal. Kenapa? Karena hatinya tetap terjaga. Jadi tidak ada potensi kemungkinan keluarnya apa? Keluarnya hadas. Ya, seperti itu. Dalam sebuah riwayat kan disebutkan namat ainai wala yanamu qalbi. Ya, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Nah, ini yang menjadi dalil landasan kok para nabi kalau tidur ya meskipun tidur pulas kelihatannya tapi kan hatinya masih sadar, seperti itu ya. Wa thalis iltiqa'u basyarati rajulin walau mamsuhan, ya, pertemuan, persinggungan kulit, ya, persinggungan kulit. Nah, kalau kata basyarah di sini berarti kalau apa itu kuku ketemu kuku, ya, rambut ketemu rambut, berarti ya kalau yang disentuh kukunya atau yang disentuh apanya,
rambutnya, berarti ini tidak membatalkan apa? Wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Ya. Walau mamsuhan, lah ini pertemuan persinggungan kulit antara laki-laki dan perempuan, meskipun laki-laki tadi walau mamsuhan. Mamsuh itu, jadi nanti ada istilah mamsuh, ada istilah majbub, ada istilah khosi, ada istilah inin. Yang tidak ada full kemaluannya tidak ada, pokoknya rata. Artinya batangannya tidak ada, kedua telurnya juga tidak ada, ini namanya mamsuh. Kalau yang nggak ada batangnya saja, tapi telurnya masih ada, namanya majbub. Majbub. Kalau batangannya ada tapi telurnya tidak ada, namanya khosi. Kalau masih lengkap cuma tidak berfungsi, namanya inin. Namanya apa? Inin. Ini yang harus dipahami. Ya. Jadi kemungkinan terburuklah, misalnya laki-lakinya itu sudah tidak punya kemaluan sama sekali, tidak tersisa sedikit pun. Itu pun kalau perempuan yang tidak semahram menyentuh kulitnya, tetap wudhunya batal. Mbok si laki-lakinya tadi misalnya dia banci atau misalnya apa, itu tetap tidak, meskipun sudah tua renta, tetap tidak menafikan batalnya wudhu oleh karena persentuhan kulit. Seperti itu. Ya. Jangan nanti beralasan, kan nggak batal, nggak nafsu misalnya. Oh ini mamsuh saja, ini kalau disentuh kulitnya sama seorang perempuan, maka batal. Ya. Rajulin wa imra'atin hala kaunihima kabiraini. Dua-duanya sudah sama-sama besar, dan besar di sini artinya bukan balik, nanti akan ada tafsirannya. Wa ajnabiyaini, ajnabiyaini ini berarti tidak ada hubungan apa? Mahram. Seperti apa nanti akan ada penjelasannya. Ingka idza kana min ghairi hailin, selama tidak ada pembatas. Hail artinya hajibun maniun anil mumasah, yaitu yang penghalang, yang menghalangi untuk ya persinggungan langsung. Fayantaqidu bihi wudu'ul lamis wal malmus bisyahwatin aw bighairiha. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka batal wudu baik yang nyentuh atau yang disentuh. Bisyahwatin aw bighairiha, baik dengan syahwat nyentuhnya atau tidak. Amdan aw sahwan, sengaja atau tidak. Wa in kana udwul lamis asyal, meskipun ya tangan yang menyentuh tadi itu tangan yang stroke, artinya tidak berasa lagi, tidak ngaruh, tetap membatalkan wudu. Au kana ahaduhuma maitan, atau salah satunya itu sudah mati, artinya seorang laki-laki masih hidup menyentuh kulit perempuan yang sudah mati, atau kebalikannya, tetap batal wudunya. Lakin la yantaqidu wudu'ul mait, tapi si mayitnya tidak mempengaruhi keabsahan apa? Wudunya. Ya, nah tadi kan ada kabira ini. Kabira ini itu sudah sama-sama sudah besar. Fa kharaja bi kabira ini as-saghiran, adalah yang masih kecil. Au ahaduma kabir wal akhar saghir, atau salah satunya itu kabirun sudah besar, wal akharu saghirun, sedangkan yang satunya lagi masih kecil. Wa haddul kibari huna, lah besar kecil itu bulughu kulli minhuma haddan yustaha minhu fihi urfan lidzawi taba'i salimah. Jadi standar besar di situ bukan balik loh ya. Bukan, tidak ada kaitannya sama alamatul buluk yang kita bicarakan di pembahasan paling awal. Tidak ada kaitannya sama alamatul buluk. Besar di sini itu sudah sampai pada batasan yang sudah diminati oleh lawan jenis, dengan catatan lawan jenisnya itu orang yang tabiatnya normal. Karena kalau tabiat tidak normal, misalnya ya orangnya pedofil, itu kan anak kecil baru lahir saja kan sudah nafsu itu. Nah, itu tidak dijadikan standar. Ya. Wa biqaidi ajnabiyaini, ya dengan syarat kedua-duanya itu adalah ajnabiyain, ma idza kana bainahuma mahramiyah. Jadi al-ajnabi itu atau al-ajnabiyah itu man apa istilahnya? Man bainaka, man laisa bainaka wa bainaha mahramiyatun, yang tidak ada hubungan mahram antara kamu sama dia, berarti dia namanya ajnabiyah, kamu namanya ajnabi. Baik kemahraman secara nasab, atau kemahraman secara persusuan, atau kemahraman secara apa tadi itu? Secara persusuan, nasab, ataupun perbesanan musyaharah, seperti itu. Ya.
Berarti idza kana bainahuma mahramiyah, kalau antara keduanya itu hubungan mahram binasabin secara nasab, misalnya ya ibunya sendiri atau adik perempuannya sendiri atau kakak perempuannya sendiri atau bibiknya sendiri, maka tidak batal. Orodok atau persusuan, misalnya ibu bersusuan atau adik bersusuan atau kakak bersusuan, maka keseluruhan itu adalah mahram. Kalau terjadi persentuhan kulit, maka tidak membatalkan wudu. Ya, seperti itu. Musyaharah atau musyaharah, seperti ibu mertua atau anak menantu. Ya, karrajuli ma ukhtihi aw amatihi aw khalatihi aw ummi zaujatihi wa kal mar'ati ma akhiha aw ammiha aw khaliha aw abi zaujiha fala naqdhu fil kulli, maka tidak batal pada tadi gambaran-gambaran yang disebutkan tadi itu. Karena apa? Karena ada hubungan mahram, sehingga satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu apa? Ayakuna ajnabiyah ini, ya. Wa biqaidi ghairi ha'ilin min ghairi ha'ilin, dengan syarat tanpa adanya pembatas, ma idza ujidal ha'ilu. Nah, ini kalau ada pembatas, maka syarat membatalkan wudu ini baru kalau tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, idza wujidal ha'il alladhi yamna'u an mulamasati basyarati ahdihimal akhar min athawbi, ya, dia tidak mesti thawb, meskipun plastik atau apa, meskipun ha'ilnya tadi itu rakik tipis, selama ada penghalang sehingga kulit tidak langsung bertemu dengan kulit, maka ini juga tidak membatalkan. Nah ini apa ini? Tanbih atau tatimah ini? Tanbih. Walaysa fi hukmil basyarati asy-sya'ru was-sinnu wad-dhufru. Ini tadi sudah disinggung ya. Tidak masuk dalam kategori basyarah. Yantaqidul wudu' bimasih, terus mana tadi? Fala yantaqidu, ya berarti ini. Fala yantaqidu al-wudu' bimasih syai'in minha lintifai madinati syahwah. Berarti kalau nyentuh kulit, nyentuh apa? Nyentuh rambut atau nyentuh gigi atau nyentuh kuku, maka itu tidak membatalkan, karena yaitu itu tidak ya itu bukan sesuatu yang dinikmati. Disentuh lalu orang mendapatkan kenikmatan. Warabi masuku bulil adami, memegang kubul adami, kemaluan manusia. Wa min nafsihi, baik itu kemaluannya sendiri. Muttasilan o maktuan, masih nyambung atau sudah terputus. Haitsu utlika alai ismul farji, selama masih dinamakan kemaluan. Illa makuti afil khitan, kecuali yang terpotong ketika khitan, seperti tadilah kulfah tadi itu. Nah, maka itu tidak batal. Au masu halaqati duburihi, atau menyentuh ya lubang dubur. Omul tako syafraini fi farjil mar'ati, atau ya pertemuan dua lapisan kulit dalam yang ada di vagina perempuan lah, dua pinggiran ya yang ada di farji seorang perempuan. Ya, wa inna ma yanqudul masul madhkur in massa bi batnir rahati aw butunil asabi. Wa huwa ma apa itu? Ma yastatiru inda tabqi ahadihima 'alal akhar, yaitu yang tidak kelihatan ketika satu digabungkan dengan yang lainnya. Ini loh. Jadi ini, kalau ini kita letakkan satu sama lain lalu agak kita tekan, maka yang tidak kelihatan itulah yang menyentuh kemaluan atau lubang dubur baru batal. Berarti kalau apa itu istilahnya punggung jari, punggung tangan atau ujung-ujung jari atau pinggiran, maka ini tidak termasuk yang membatalkan apa? Wudu. Nah, ini membatalkan wudu. Nah, itu saja, mungkin cukup sampai di sini. Jam berapa ini? Jam 1. Qul qali hada astaghfirullahi wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.